Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilsa Syahira. Saya di sini akan menjelaskan tentang video pembelajaran tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum, yaitu mata kuliah sosiologi. Bab 7, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. A. Kekuasaan. 1. Pengertian. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kuasa. Dalam hal ini, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan individu atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya. Max Weber mengartikan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang untuk sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya pada orang atau kelompok lain. Kekuasaan dapat diperoleh dari pengaruh pribadi, jabatan pribadi, atau diperoleh dengan cara keduanya. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk melakukan kerja karena jabatan organisasi yang dijabatnya, maka orang tersebut memiliki kekuasaan jabatan. Menurut Miriam Budiharjo, bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, bahwa kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang dipengaruhi. 2. Unsur-unsur kekuasaan. Kekuasaan adalah sesuatu yang akan menimbulkan unsur-unsur seperti pengaruh, kepatuhan, dan otoritas. Penggunaan kekuasaan terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik itu organisasi formal maupun non-formal. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok, seorang pekerja dengan bosnya, seorang bawahan dengan atasannya. Adapun kekuasaan itu sendiri dapat timbul berdasarkan unsur-unsur pokok antara lain sebagai berikut. 1. Rasa takut. Perasaan takut pada seseorang atau penguasa menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti. Rasa takut merupakan perasaan negatif karena seseorang tunduk kepada orang lain karena dalam keadaan terpaksa. 2. Rasa cinta. Rasa cinta pada penguasa membuat mereka rela melakukan hal yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Orang bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa untuk menyenangkan semua pihak. Rasa cinta pada umumnya menghasilkan perbuatan-perbuatan positif. 3. Rasa percaya atau kepercayaan. Kepercayaan timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Dasar kepercayaan didapatkan karena masing-masing pihak telah mengetahui pihak lain. Melalui rasa kepercayaan, segala keinginan suatu pihak akan dilaksanakan pencapaiannya oleh pihak lain. 4. Pemujaan. Seseorang atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan mempunyai dasar pemujaan dari orang lain. Apa yang dilakukan oleh pihak yang dipuja akan diikuti karena dianggap benar atau setidaknya dianggap sebagai sebuah kebenaran, yaitu contohnya kepala suku dan raja. 3. Jenis-jenis kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yang efektif akan meningkatkan motivasi bawahannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, penggunaan kekuasaan yang tidak efektif oleh seorang pemimpin akan berakibatkan dampak negatif sehingga pekerja atau tugas yang diberikan kepada bawahannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih memahami kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang kepemimpinan atau manajer, berikut ini sosiolog dari Amerika Serikat, Ed Ziomi, membedakan jenis-jenis kekuasaan antara lain sebagai berikut. A. Kekuasaan utilitarial. Utility berarti kegunaan untuk manfaat yang berkaitan dengan aset ekonomi, di mana bagi mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar maka akan memiliki kekuasaan. B. Kekuasaan koersif.
Kekuasaan yang terjadi dikarenakan memiliki kekuatan, baik merupakan kekuatan fisik, senjata, dan lain-lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Contohnya Amerika Serikat, yang dijuluki sebagai negara superpower sehingga negara tersebut menjadi patokan bagi negara-negara lain dalam bidang teknologi dan kehidupan. C. Kekuasaan normatif. Kekuasaan yang terjadi dikarenakan mereka memiliki aset yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Biasanya mereka adalah orang-orang dihormati dan ditaati, di mana sikap dan perilakunya sesuai dengan norma-norma sosial di masyarakat, dijadikan panutan dan contoh walaupun tidak kaya. 4. Saluran-saluran kekuasaan. Dalam menjalankan kekuasaan tentunya diperlukan adanya objek penyaluran dan pembagian kekuasaan. Objek-objek penyaluran tersebut adalah alat untuk menjalankan sebuah kekuasaan. Adapun saluran-saluran kekuasaan itu diantara lain sebagai berikut. 1. Saluran militer. Penguasa akan lebih banyak menggunakan paksaan serta kekuatan militer dalam melaksanakan kekuasaannya, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat atau tunduk pada kemauan penguasa. 2. Saluran ekonomi. Penguasa berusaha untuk menguasai sendi-sendi jaringan ekonomi, sehingga penguasa dapat menyalurkan perintah-perintahnya melalui berbagai peraturan dan kebijakan ekonomi yang membuat rakyat harus menerima kebijakan tersebut sehingga penguasa dapat lebih mudah dalam menjalankan kekuasaannya. 3. Saluran politik. Penguasa dan pemerintah membuat berbagai peraturan melalui badan-badan yang berwenang dan sah yang harus ditaati oleh masyarakat agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. 4. Saluran tradisional. Dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal dalam suatu masyarakat agar pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lancar. 5. Saluran ideologi. Penguasa mengemukakan ajaran doktrin-doktrin untuk menerangkan dan memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya yang diharapkan akan menjelma menjadi sebuah wewenang. Saluran-saluran lainnya seperti melalui alat-alat komunikasi didukung kemajuan teknologi dan komunikasi sebagai media. B. Wewenang. 1. Pengertian. Wewenang adalah kekuasaan yang pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Si Weber mengartikan wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial yang bertujuan menetapkan kebijaksanaan menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan penting untuk menyelesaikan pertentang-tentangan. 2. Pendelegasian wewenang. Salah satu hal terpenting dan vital di dalam sebuah manajemen adalah pendelegasian tugas. Terkadang seseorang yang bekerja di dalam suatu posisi memiliki keterbatasan untuk melakukan pekerjaan, jumlah pekerjaan, dan keahlian yang dimiliki. Bila seluruh keterbatasan tersebut tidak dapat diatasi, maka berdampak pada buruknya kinerja. Disinilah pentingnya dari pemelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang sering disebut dengan delegasi. Pendelegasian dapat dilakukan dengan pembagian wewenang, tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban yang ditetapkan dalam suatu deskripsi tugas formil. Seseorang harus dapat mendelegasikan wewenang dan koordinasi agar mereka dapat menjalankan operasi manajemen dengan baik. 3. Jenis-jenis wewenang. A. Wewenang karismatis. Wewenang karismatis atau charismatic authority adalah wewenang yang didasarkan pada karisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada atau melekat pada diri seseorang karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wewenang karismatis dapat berkurang apabila ternyata individu yang memilikinya berbuat kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepadanya menjadi berkurang. B. Wewenang tradisional. Wewenang tradisional adalah wewenang yang berlangsung secara turun-menurun, wewenang yang menyadarkan diri pada tradisi. C. Wewenang rasional atau legal. Wewenang yang timbul
dari adanya sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum tersebut yang kemudian difahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah dilakui serta ditaati oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara. D. Wewenang teritorial. Wilayah tempat tinggal memegang peranan. Unsur kebersamaan cenderung berkurang karena adanya faktor individualisme. Contoh, wali kota. Wewenang terbatas. Wewenang tidak mencakup semua bidang atau sektor kehidupan. Wewenang yang hanya terbatas pada salah satu sektor saja. Wilayah luas, bidang terbatas. Contoh, Menteri Pendidikan hanya membahas bidang pendidikan. F. Wewenang menyeluruh. Wewenangnya tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, wewenang sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. C. Kepemimpinan. 1. Pengertian. Pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi. Sedangkan kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin, sehingga orang lain bertingkah laku bagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Menurut Joe, kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang leader yang memiliki sifat-sifat tertentu, antara lain memiliki kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan, di mana merupakan rangkaian aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut. 2. Peran dan fungsi kepemimpinan. Kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin untuk dapat mempengaruhi orang lain, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Menurut Henry Mitzberg, peran pemimpin dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut. 1. Peran sebagai penghubung antar perorangan. Dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh pembangun tim, pelatih, direktur, dan mentor konsultasi. 2. Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi, dan juru bicara. 3. Peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. 3. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia memiliki konsep tradisional namun masih sangat relevan digunakan dalam perkembangan zaman sekarang. Ajaran tradisional di Jawa menggambarkan tugas seorang pemimpin melalui pepatah sebagai ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun karsa, tut wuri handayani. Pepatah tersebut sering dipergunakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.